Oh, kita buat orang wajib juga ini kita buat ya, oh, bagus, bagus, bagus. Kita buat cek ya, oke kita buat itu pensil dulu kita buat apa kita hapus atau bersihkan bersihkan saja bersih nah terus ya sudah kita buat dulu ini sama routernya Man, kita tuh, kita install kita beri hasil oh labelnya belum dan hasil kalau
Apa? Bandung. Di awal dulu mungkin. TXT. Aduh, TXT. Ini gitu. TXT. 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 Terus hitungnya gitu. Button gitu. And gitu. Terus ini gitu. Dan terus kan terus hasil ini gitu. Teks. Fast label label bikin ke tx txt hasil ini clear lah. Nah, terus kita ke what boleh jadi bisa ini kita buat apa.
Im Gak. Im B B B Oh, terus kita masuk ke validasi. I vào sâu cao cao tăng cao hướng and if and thì âm của x x
one, then till if double jika suka sit and oke kita fokus nanti angka stay or harus langsung oke kita masuk proses perhitungan tiga tiga operator sama dengan tambah tambah maka benar terus hasil terus apa kita oops save harus save ya operator dan tambah kurang kali 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 what else plus p atas dan kita tidak lihat
Hai kan. Ah, Ciko. Nah, dari lagi sembako. Kan tambah kurang kali tahu. Terus kita tampilkan hasil teks. Alah. Tuh, ini hasil tuh string. Terus kita masukkan ke dan kita namai tadi clear. Button clear. Clear. Terus button clear. Clear. Oke. Clear. Terus ada angka satu, angka dua, operator. Terus kita angka dua, operator, 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 operator. Terus X, 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 terus
Tas. Nah, kita masukkan ke dan masuk. Nah, hilang ini. Oh, print. Ya, file di mouse. File di rumah. Dan button klik empat suara. Oh, 15.34. Try power select. Oh, lima 15 itu anu gimana? Line loading. PTN itu button dan oh, event arcs
Terus 15 tadi. Parse, parse. Ah, parse, parse. Oh, ini di parse. Terus 34. 34. Yep, jalan. Oke. Oh, ya, ya. Oh, oh, menjalankan anjing yang menjalankan. Itu nambah soal sih. Ini kita soal apa? Penentuan diskon. Oke, di sini eh, tampilan sudah saya buat. Kita yang pertama kita ini membuat label yang di mana teksnya kita namakan penentuan diskon, dan label kedua itu kita masukkan nama harga, atau nama desainnya label harga. Yang kedua itu label diskon, untuk namanya label diskon, untuk teksnya diskon, dan label keempat itu label akhir. Untuk teksnya kita namakan harga akhir. Oh, untuk buttonnya kita teksnya kita beri nama hitung. Untuk nama buttonnya kita button hitung. Untuk button kedua itu teksnya kita namakan bersihkan atau clear. Untuk nama desainnya kita namai button clear. Untuk apa namanya, text boxnya
kita namai teks diskon. Untuk teks keduanya kita namai teks total atau harga akhir yang sebelahnya. Untuk hmm, untuk apa namanya codingan bisa dilihat kalau kita memasukkan validasi input menentukan harga yang dimana dari soal tadi lebih dari 1.000.000 10%, kita masukkan ku- lebih dari 500.000 sampai 1 juta itu 5%, kurang dari 500.000 itu 0%. Nah, kita run. Nah, kita masukkan harga barang. Contoh tadi 1 juta. Kata hasil kita masukkan 1.100.000. 100.000. Kita hitung. Nah, 10%. Jadi harga akhirnya mendapatkan 990.000. Kita bersihkan atau kita coba masukkan 500.000. Apakah dia 5%? Gitu. Nah, 5%. Jadi harga akhir 475.000. Jika jika kurang dari 500.000, diskonnya 0%. Kita coba 100.000. 100.000, 0%. Nah, sekian penjelasan dari soal 4. Kita lanjut ke soal nomor. Jadi di sini kita masuk soal nomor kelima, di mana untuk penentuan nilai huruf pada program yang menerima nilai ujian sesuai ya 60 sampai 100 A, 80 sampai 89 B dan seterusnya. Menggunakan struktur select case untuk nilai huruf. Eh, Baik, yang pertama ini saya memberi label judul. Label satu itu sebagai judul namanya. Untuk teksnya kita membuat penentuan nilai huruf. Yang untuk ke label kedua ini kita memasukkan teksnya, masukkan nilai ujian. Untuk label keduanya ini kita memasukkan nilai huruf. Untuk text box ini kita memasukkan namanya teks teks nilai. Untuk yang kedua, untuk textbook yang kedua itu kita menamai teks-teks huruf. Untuk read only-nya kita true kan. Untuk button untuk button pertama ini kita namai BTN proses. Untuk teksnya itu kita namakan proses. Hmm, ini ya. Untuk codingannya.
Untuk namanya kita memasukkan validasi input yang tadi, menilai, masukkan nilai dalam bentuk angka. Eh, untuk nilai kita menggunakan select case, tentukan nilai huruf dengan select case. Select case nilai, case-nya 90 sampai 100 itu A, case yang kedua itu 80 sampai 89 itu B, dan seterusnya. Nah, kita run, coba kita jalankan. Nah, masukkan nilai ujian. Tadi kita up 90 sampai 100, coba kita masuk. Oh, kalau kita masukkan 89 B, kalau kita masukkan 70 C, kalau kita masukkan 60 D, kalau kita masukkan 50 E. Ini penjelasan dari soal kelima. Ini nomor soal ke-6, di mana memasukkan suhu atau Celcius yang untuk pertemuan kedua, kalau nggak salah ini sudah diketikkan. Hmm. Yang pertama ini kita memasukkan label, teksnya masukkan suhu atau Celcius. Yang kedua itu kita masuk kan eh, text box yang kita beri nama TXT Celsius. Yang kedua itu button untuk konversi, yang mana namanya kita beri nama BTN konversi. Dan untuk teksnya kita beri nama konversi. Nah, untuk eh, labelnya, kita beri nama hasil konversi akan muncul di sini, dan namanya diberi nama label hasil. Untuk formnya bisa dilihat di sini. Kita menggunakan rumus Celsius ke Fahrenheit, di mana eh, Celsius kali 9 dibagi 5 ditambah 32. Bisa dilihat juga di hanya di sini. Konversi Fahrenheit ke Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Kita jalankan. Kita masukkan berapa? 30. Kita konversi. Nah, 30 derajat Celsius menjadi 86 derajat Fahrenheit. Kita coba 100 derajat Celcius menjadi 212 derajat Fahrenheit. Sekian penjelasan di soal nomor 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan di soal nomor 8. Sudah saya buat sudah sebelumnya, di mana kalau tidak dibuat terlebih dahulu lama. Oke, soalnya kalkulator PMI. Buatlah program yang menerima berat badan, tinggi badan sentimeter dari pengguna, dan kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya: kurus, normal, gemuk, obesitas.
Petunjuknya kita gunakan berat dibagi tinggi dibagi 100 dikali 2. Yang pertama ini kita memasukkan, saya memasukkan label, label, label yang diberikan teks itu kalkulator BMI atau judul. Yang kedua itu berat badan. Berat badan ini kita beri nama label yang kedua ini label berat. Yang ketiga ini label tinggi. Tinggi. Untuk buttonnya kita beri nama button hitung. Untuk text box 1, 2, 3, 4 kita beri tergantung labelnya. Misalnya berat badan itu kita beri nama teks TXT berat. Eh, yang kedua itu TXT tinggi. Yang ketiga itu nilai 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 BMI-nya. Yang keempat itu kategori. Untuk Nah, untuk tadi soal itu kita menggunakan rumus ini di mana PMI sama dengan berat dibagi tinggi dibagi 100 dikali 2. Untuk kategorinya kurang dari 18,5 itu kurus, lebih dari 18,5 itu normal, lebih dari 25 sampai kurang dari 29,9 itu gemuk, eh, dan seterusnya. Jika lebih dari 30 itu obesitas. Mana? Coba sekarang kita masukkan berat badan, misalkan 50, tinggi badan 100, 155. Jadi eh, nilai BMI-nya 20,81, kita kategori normal. Jika kita buat ini 80, maka itu kemungkinan obesitas. Nah, karena kan tidak sesuai dengan tinggi badan. Sekian penjelasan dari soal nomor 8. Saya lanjut ke nomor soal 11 kalau nggak salah. Yang dimana soal ini kita 11, 11, 11, 11. Nah, penentuan zodiak buatlah program yang menerima input tanggal lahir dari bulan pengguna, kemudian menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan tersebut. Gunakan if, else, atau select case untuk menentukan rentang tanggal dan menghubungkannya dengan zodiak yang sesuai. Oke, yang pertama itu kita seperti biasa membuat label. Ini label. Label pertama kita beri nama teksnya judul penentuan zodiak. Label kedua itu tanggal lahir. Teksnya untuk labelnya kita beri nama label tanggal lahir sesuai. Untuk label kedua itu label ketiga kita beri nama label bulan. Untuk teksnya kita beri nama bulan lahir. Untuk label keempat ini eh, teksnya kita buat zodiak Anda atau zodiak kita.
Untuk label keempat ini labelnya seharusnya ini sedia namanya gitu. Ini Pixel. Oh, ini seharusnya label sedia zodiak untuk button. Untuk buttonnya kita beri nama proses, teksnya untuk namanya button proses. Untuk text box di mana kita sesuaikan dengan label. Hmm. Nah, ini kita memasukkan kondisi di mana yang disuruh itu if. Kita memasukkan komen komen CMD bulan, hitungannya dari Januari sampai Desember. Terus kita memasukkan validasi input tanggal dari tanggal 1 sampai eh, 31. Nah, di mana kita menggunakan case berdasarkan tanggal dan bulan. Misalkan case-nya bulan Januari, jika tanggal lebih dari 20 maka zodiak itu Aquarius. Jika apa zodiak lebih dari itu maka Capricorn. Eh, Jika Februari tanggalnya lebih dari tanggal 19 maka zodiaknya Pisces. Lebih lebih dari kalau dari itu sama dengan Aquarius dan seterusnya sampai bulan Desember kalau nggak. Ya. Nah, kita coba tambahkan tanggal lahir. Nah, ini kita menggunakan CMD. Ini kita menggunakan CMD ya. Nah, selalu kita CMB formnya untuk menentukan bulan ya, bukan text box. Jadi otomatis pertama kita masukkan tanggal lahir. Misalkan tanggal lahir saya 14 bulan bulan April. Kita proses. Nah, sesuai dengan zodiak saya, di mana itu Aries. Bisa kita masukkan tanggal eh, 1 1 Mei. Maka zodiaknya Taurus. Sekian penjelasan dari soal nomor 11. Ke- itu soal nomor Oke, dengan menghitung total pembelian dengan diskon, buatlah sebuah yang dapat menghitung total pembelian setelah menerapkan diskon. Program harus menerima input berupa harga barang, jumlah barang yang dibeli, kemudian total sebelum diskon, dan sebelum diskon, total diskon, dan total setelah diskon untuk akhir nanti. Program menghitung dan menampilkan total harga sebelum diskon, besar diskon, total harga setelah diskon.
Baik, yang pertama ini kita sama seperti sebelumnya, hanya menggunakan kurang lebih label, text box, dan buttonnya. Yang pertama ini kita memberi judul ini seperti soal tadi, menghitung total pembelian dengan diskon, mana teksnya ini. Untuk namanya bisa kita beri nama label judul. Yang kedua, ini label kedua, ini label harga. Teksnya kita bisa lihat harga barang. Untuk teks juga kita bisa label ketiga, ini kita beri nama jumlah barang. Untuk namanya bisa kita beri nama label jumlah. Dan seterusnya. Untuk label keempat ini kita bisa memberi nama label diskon. Untuk label kelima ini kita beri nama total sebelum diskon dan labelnya hasil sebelum diskon tadi. Dan ini sama seperti sebelumnya, teksnya besar diskon dan nama labelnya kita beri nama label hasil diskon, besar diskon. Nah, yang terakhir ini kita beri nama total setelah diskon dan namanya label hasil setelah diskon. Untuk textbooknya kita sesuaikan dengan label saja, di mana teksnya kita ikuti, misalnya harga, kita beri nama harga, jika jumlah kita beri nama jumlah, jika diskon kita beri nama diskon. Untuk menghitung totalnya kita menggunakan button di mana kita memberi nama hitung total, untuk namanya button hitung, BTN hitung. Untuk apa namanya, codingannya bisa dilihat. eh, Kita memberi harga total sebelum diskon persen bisa ke total setelah. Kita memasukkan validasi input, terus kita memasukkan total sebelum diskon, harga dikali jumlah. Total, total sebelum tadi kita sama dengan harga dikali jumlah. Terus diskon, besar diskon sama dengan total sebelum dikali diskon persen. Diskonnya misalnya 5% dibagi 100. Terus kita hitung total tadi, total setelah sama dengan total sebelum dikurang besar diskon yang ini tadi. Misalnya sebelum itu tadi baru dikurang besar diskon. Baru kita menampilkan hasil, hasil sebelum sama dengan total sebelum, hasil diskon sama dengan besar diskon, hasil setelah, total setelah yang dikali tadi. Nah, oke, kita coba jalankan. Harga barang ini tadi misalkan 100.000. 100.000. Jumlah barang kita buat misalkan 5. Untuk diskon ini kita buat remnya 10%. Jadi kita buat total hitung. Untuk harga barangnya tadi ini 500.000. eh, Diskonnya tadi jadi 50.000. Jadi total yang harus kita bayar ini 450.000. Misalkan juga kita buat 50.000, jumlah barang 5, diskonnya kita buat 20%, maka nah, maka harga barang tadi 250.000, diskon 50.000, jadi total yang kita harus bayar itu 200.000. Sekian penjelasan dari saya. Nomor selanjutnya itu ialah nomor 15.
mana eh, s- judulnya siswa pengelompokan eh, sistem pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK. Buatlah program yang menerima eh, data nama mahasiswa, IPK-nya, dan harus mengelompokkan mahasiswa ke dalam tiga kategori: kompat, baik, cukup. Baik, di sini saya sedang membuat berdasarkan dari kelas. Untuk yang pertama ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita membuat nama label, label, eh, label, label pertama ini judul. Sistem pengelompokan mahasiswa diberi nama, bisa kita beri nama label judul atau tidak dibuat juga tidak apa-apa. Untuk yang kedua, label kedua ini label nama mahasiswa. Kita buat namanya label nama. Untuk kedua, label ketiga itu label IPK, teksnya IPK. Labelnya kita beri nama label IPK. Untuk yang keempat ini label kita untuk pemberitahuan yang ininya saja. Label kumplot, teksnya kita buat kumplot, labelnya kita bisa bisa beri nama label kumplot atau label kum saja. Untuk eh, label kelima ini kita buat teksnya baik, kita beri nama untuk hasilnya nanti, kita kategorinya nanti baik, labelnya baik. Untuk label keenam ini kita beri nama label cukup, cukup, namanya label cukup, teksnya kita cukup. Dan ini kita beri eh, list, ya, list box. List boxnya untuk menampilkan otomatis tadi, ini kita beri nama list komplot, list baik, list baik, list cukup. Dan untuk text boxnya sesuaikan saja dengan mahasiswa tadi. Dan ini text box keduanya ada berbeda. Sesuaikan dengan IPK. Untuk buttonnya kita beri tambah data, dan kalau kita masukkan data tadi, nambah data tadi, dan tampilkan hasil dari kita sesuai urutan tadi. Untuk untuk code ini bisa dilihat di mana kita menggunakan list untuk menyimpan data, di mana ini code baik dan cukup. Terus kita eh, validasi input tadi, misalkan eh, nama dan IPK yang valid. Dan juga kita menggunakan struktur if jika IPK lebih dari eh, 35, maka kumplot. Hmm, kumplot 34, kurang dari 34, lebih dari 275 sampai 3,49 maka baik. Jika dia lebih dari 35 atau 35 sampai ke 4 dia komplot. Eh, Jika juga apa kurang dari 275 maka cukup. Maka kita akan menampilkan, nah, ini untuk membersihkan list box tadi. Jadi kita menampilkan hasil yang baru. Nah, ini kita menampilkan data berdasarkan kategori. Kita menambahkan item dan ada di mahasiswa, Uncode, baik, cukup. Coba kita jalankan.
di mana kita memasukkan nama mahasiswa, misalnya saya Priyansa. Jika saya misalkan tadi kan untuk hukum card itu lebih dari 35, jadi kita buat 3,6 misalkan. Kita simpan dulu data saya, terus kita masukkan lagi nama mahasiswa baru, misalkan Ahmad. Untuk apa IPK baik itu kurang dari 3,49 sampai lebih dari 275. Jadi kita buat ke tengah-tengah saja 2,90. Ah, dan untuk IPK cukup itu kurang dari 275. Jadi kita buat misalkan namanya siapa ya? Ini IPK-nya kita buat 2,60. Kita simpan dan kita tampilkan hasil. Nah, maka eh, nama mahasiswa tadi sudah tersusun. Mana misalnya PK 3,6 itu Kumkat, 2 IPK 2,90 itu baik, eh, IPK 2,60 itu cukup. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.